Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar, hasil laporan tugas besar kami, perihal tekanan darah, sistolik, dan diastolik. Di sini kami terdiri dari Muhammad Reza Saputra, Birliano Salosa, Fikri Ainur Rasyid, Muhammad Muflih Razin Khairi, dan Zaki Ainur Islam. Jadi latar belakang kali ini kami meneliti tekanan darah yang merupakan parameter vital dengan variasi tinggi antar individunya. Sehingga diperlukannya analisis statistika untuk menentukan batas normal dan batas anomali kesehatan dari data yang ada. Melalui pemanfaatannya dengan Python, dengan library Pandas dan Matplotlib, penelitian ini menganalisis 501 data tekanan darah guna mengetahui distribusi distribusi parameter statistik dan korelasi antar variabelnya. Rumusan masalahnya, kami di sini mempunyai beberapa masalah yang dirumuskan seperti eh, bagaimana karakteristik statistik deskriptif, yaitu berisikan rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari data tekanan darah sistolik dan diastolik. Yang kedua, apakah sebaran data tekanan darah mengikuti distribusi normal Gaussian? Yang ketiga, bagaimana hubungan atau korelasi antara tekanan darah sistolik dan diastolik? Yang terakhir, bagaimana penerapan data cleaning berbasis pemrograman untuk memperoleh hasil analisis yang valid? Lalu, di sini kami mempunyai beberapa tujuan, yakni mengaplikasikan metode statistika dasar untuk menghitung parameter populasi dan menggunakan Python, memvisualisasikan data melalui histogram, boxplot, dan scatterplot untuk mempermudah interpretasi dari data, menganalisis bentuk distribusi data dan validitasnya terhadap standar kesehatan normal. Yang terakhir, membuktikan adanya korelasi linear antara tekanan sistolik dan diastolik berdasarkan dataset. Bisa dilanjut? Oke, saya lanjut. Di sini itu ada statistik deskriptif. Itu ada empat statistik deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Yang kedua, MEAN. Itu nilai rata-rata yang menunjukkan pusat dari sekumpulan suatu data. Lalu variansi itu adalah ukuran tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Lalu standar deviasi itu akar dari variasi yang menunjukkan simpangan data dalam satuan aslinya. Oke, di sini ada distribusi normal. Apa sih itu distribusi normal atau Gauss? Distribusi normal ini merupakan distribusi probabilitas penting dalam statistika yang ditandai oleh kurva berbentuk lonceng dan simetris. Pada distribusi normal ideal, nilai mean, median, dan modus berada pada titik yang sama, serta luas area di bawah kurva mempresentasikan probabilitas total sebesar 100%. Ready next. Oke, di sini ada data mentahannya. Berdasarkan eksekusi skrip Python yang telah divalidasi, diperolehlah data berisi sebanyak 501 sampel. Nah, berikut adalah rangkuman statistik deskriptif yang dihasilkan dari data tersebut. Oke, boleh di next. Baik, di sini ada hasil perhitungan berdasarkan visualisasi histogram yang dihasilkan program, kesimetrisan grafik tekanan sistolik dan diastolik menunjukkan bentuk lonceng atau bell curve yang simetris sempurna. Puncak kurva berada tepat pada garis rata-rata. Perbandingan mean dan median untuk sistolik, meannya itu sama mediannya.
Untuk diastolik, meannya itu 79,94, mediannya 80. Karena nilai mean dan median hampir identik, hal ini mengkonfirmasi bahwa data distribusi normal. Next. Baik, di sini selanjutnya visualisasi dan analisis grafik. Distribusi tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik mengikuti pola distribusi normal dengan bentuk kurva yang lebih lancip atau leptokortik dibanding sistolik. Hal ini menunjukkan standar deviasi yang lebih kecil, 4,84, sehingga data lebih seragam dan terkonsentrasi di sekitar rata-rata 79,94 mmHg. Garis rata-rata yang membagi kurva secara seimbang menegaskan bahwa nilai mean dan median hampir sama, menandakan distribusi yang simetris. Next. Di sini distribusi tekanan darah sistolik visualisasi menunjukkan pola distribusi normal atau Gaussian yang kuat, ditandai kurva KDE berbentuk lonceng dan simetris. Puncak distribusi berada pada rata-rata 119,57 mmHg dengan standar deviasi 10,38 yang mencerminkan variasi data masih dalam batas wajar. Tidak ditemukan kemiringan atau skewness signifikan, menandakan sebaran data yang seimbang di sekitar nilai normal. Baiklah, saya akan melanjutkan dari box plot atau sebaran data. Box plot, analisis box plot, tekanan darah box plot menunjukkan distribusi data yang simetris. Ditandai median berada di tengah EQR pada kedua variabel. Variabel sistolik memiliki sebaran lebih luas dibandingkan diastolik. Itu mengonfirmasi varian sistolik yang lebih besar. Tidak ditemukan outlier, menandakan dataset bersih, konsisten, dan valid dalam mempresentasikan populasi sehat. Boleh lanjut? Terus ada scatter plot. Scatter plot, hubungan tekanan darah sistolik dan diastolik. Scatter plot menunjukkan tren naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang menandakan korelasi linear positif antara tekanan sistolik dan diastolik. Artinya, kenaikan sistolik cenderung diikuti kenaikan diastolik. Kepadatan titik tertinggi berada di sekitar 120 dan 80, mempresentasikan nilai rata-rata populasi. Saya mungkin lanjut ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Mana kesimpulan sendiri di sini terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya yang pertama, karakteristik dataset, di mana dataset blood pressure dengan jumlah data atau N sama dengan 501 menunjukkan kualitas statistik yang baik dengan rata-rata sistolik 119,57 mmHg dan diastolik 79,94 mmHg. Lalu distribusi data, di mana data mengikuti distribusi normal, dibuktikan melalui histogram berbentuk lonceng, serta kesamaan nilai mean dan median. Yang ketiga ada hubungan variabel, di mana terdapat korelasi linear positif antara tekanan darah sistolik dan diastolik. Lalu yang terakhir ada metode analisis, di mana Python dianggap efektif dalam pembersihan data dan perhitungan statistik yang akurat, dan juga mengurangi potensi kesalahan dari metode manual. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.